Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Publik Podcast Masalah Publik. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang spesial nih. Boleh teman-teman diperkenalkan terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulan Awati dari kelas 3B Untirta. Saya Ulan Desliana dari kelas 3B Untirta. Sebelum itu kita mau jargon dulu, boleh nggak Kak? Boleh. Gimana tuh jargonnya? Nanti kakak ikut ya. Boleh. Jadi kata-katanya tuh ekonomi hijau, masa depan cerah. Ekonomi hijau, masa depan cerah. Ya. Oke. Itu Ya. ya, 1, 2, 3. Ekonomi hijau, masa depan cerah. Nah, topik kali ini menarik banget gak sih? Kayak kalian tuh ngambilnya ekonomi hijau ya? Iya. Nah, mungkin penonton juga baru tahu nggak sih ekonomi hijau? Mungkin baru dengar gak sih? Nah, boleh nggak sih dari kalian dijelasin dulu ekonomi hijau itu apa sih sebenarnya? Jadi ekonomi hijau benar banget kasih kata-kata kakak Vira itu, kalau itu sesuatu hal yang baru ya, kata-kata baru yang mungkin jarang didengar gitu di khalayak banyak ya. Betul. Ekonomi hijau sendiri adalah konsep ekonomi baru yang berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi, yang dimana hal itu juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan pembangunannya. Nah, tujuannya apa sih Kak? Nah, tujuannya itu ya untuk mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan, yang terkhusus buat yang merusak lingkungan gitu kan. Terus intinya itu ya ekonomi hijau adalah bagaimana ekonomi itu meningkat dan lingkungan itu baik ya, itu juga. Nah iya benar banget tuh kayak gitu. Nah terus ada juga nih kebijakan tentang green economy atau ekonomi hijau, yaitu menurut surat penawaran diklat Green Economy nomor 0317-P01-01 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu tentang tatanan ekonomi baru yang menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam. Nah selain itu juga ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri. Nah Indonesia sendiri ini menargetkan pertumbuhan ekonominya itu ekonomi hijau ini sebesar 6-7% untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Ekonomi hijau yaitu melalui ekonomi hijau, ekonomi biru dan lain sebagainya. Hal ini tuh disajikan untuk menggantikan ketergantungan pada ekonomi yang berbasis karbon kayak gitu. Kemudian ya Kak, Indonesia sendiri itu termasuk negara 10 besar penyumbang produk manufaktur di dunia, sekaligus satu-satunya negara di ASEAN tahun 2024 yang mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 5,80%, di mana kawasan-kawasan industri itu tersebar di berbagai provinsi. Nah, kawasan industri terbesar di Indonesia itu ada di kawasan modern Cikande Industrial Estate, yang dimana itu luasnya sebesar 3.175 hektar, dan itu luas banget. Kemarin kita ke sono ya, terus itu benar-benar capek banget kita ngelilinnya. Oke, jadi tuh Kecamatan Cikande itu termasuk yang paling besar di Kabupaten Serang. Nah, selain Kecamatan Cikande ada juga kecamatan lain. Ini Kecamatan Cikande itu peringkat keberapa? Nah jadi sebelum ke Kecamatan Cikande mungkin kita bahas Kabupaten Serangnya dulu kali ya. Nah jadi Kabupaten Serang itu termasuk kawasan yang tertinggi ketiga dengan indeks kapasitas fiskal atau IKF. Nah, boleh dijelasin nggak sih? Ya. Nah jadi pada tahun 2020 ini Kabupaten Serang itu menerima tertinggi gitu indeks kapasitas fiskalnya, yaitu IKF ini yaitu merupakan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah. Jadi Kabupaten Serang ini tingkat kemandirian itu ketiga di Provinsi Banten, yang dimana kayak
penerimaan ekonominya bantuan itu dari pemerintah sedikit gitu, jadi tertinggi ketiga gitu. Terus Kabupaten Serang juga tertinggi kedua dengan industri terbanyaknya itu sebanyak 239. Nah, selain itu ada juga di Kecamatan Cikande, di mana Kecamatan Cikande ini merupakan termasuk wilayah Kabupaten Serang, yaitu dengan wilayah industri terbanyak kedua setelah Kecamatan Kibin. Nah, jumlah industri di Kecamatan Cikande ini itu sebanyak 65 industri, yang mana dalam hal ini ekonomi hijau itu harus diterapkan antara pertumbuhan ekonominya dengan lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian ya kan tadi disebutkan bahwa Kecamatan Cikande itu yang kedua, sedangkan yang pertama itu Kecamatan Kibin. Nah, selain itu di Kabupaten Serang itu kawasan industrinya saya bilang itu terbesarnya di Kecamatan Cikande ya. Terus kemudian kualitas udaranya di Kabupaten Serang itu ternyata rendah loh Kak. Digolongkan menurut Air itu dikategorikan sedang, dan itu menempati 3 teratas daerah yang memiliki kualitas udara terburuk di Indonesia. Iya, terus kemudian kan Kabupaten Serang nih, terus dari Kabupaten Serang dari 29 kecamatan yang ada, ternyata Kecamatan Cikande itu yang paling buruk kualitas udaranya. Itu disebabkan karena aktivitas lalu lintas industri. Terus pas kita ke sana ya observasi, kita mukanya hitam pas pulang-pulang. Debu semua kayaknya. Iya, terus kayak kan kita udah pakai masker. Terus ini juga hitam, jadi kayak bener-bener kotor sih ya. Jadi petualang ya. Bener. Lanjut dari sayang banget ya, padahal tuh di Cikande tuh industrinya banyak banget, tapi ternyata berdampak juga ke polusi udaranya jadi buruk. Malah tadi Kabupaten Serang tuh kedua yang kalau nggak salah ya se-Indonesia. Ketiga se-Indonesia dengan kualitas udaranya. Nah, di Kabupaten Serang ini Kecamatan Cikande yang paling terburuk ya? Nah kalau di Kecamatan Cikande ini gimana sih terkait perekonomiannya dan juga pertumbuhannya tentang ekonomi ini? Nah, jadi di Kecamatan Cikande sendiri itu dari segi ekonominya banyak banget gitu. Dari segi ekonominya banyak banget dari kawasan industri, berbagai macam industri gitu. Ada yang industri besar, industri sedang, dan juga industri kecil. Contohnya itu kayak ada PT Karbil Indonesia, terus PT Pijen Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, selain itu Kecamatan Cikande itu memiliki penduduk yaitu sebanyak 11.450 jiwa, dan rata-rata penduduknya ini mereka tuh bekerja itu sebagai buruh pabrik dengan gaji 4.300.000 per bulan. Itu dengan gaji itu masyarakat tuh bisa memenuhi kebutuhan primernya, sekunder, dan juga tersier. Jadi mencukupi gitu. Nah, selain itu Kecamatan Cikande juga memiliki lahan pertanian. Tadinya tuh luas banget gitu ya lahan pertaniannya, tapi dengan adanya pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi, pertumbuhan industri gitu ya. Jadi lahan pertanian ini diubah jadi lahan industri. Jadi iya kayak gitu. Nah, jadi lahan pertanian ini berkurang. Nah, selain itu juga para pekerja di Kecamatan Cikande juga berubah, yang tadinya petani jadi buruh pabrik, terus jadi tukang ojek dan lain sebagainya kayak gitu. Selain itu ya Kak, tadi kan Kak Aula bilang ya kalau ada peralihan profesi dari tadinya petani menjadi buruh pabrik. Nah, itu disebabkan karena perubahan lahan juga. Nah, lahan sendiri itu lahan pertanian ya, itu tadinya itu 47.500 hektar. Jadi yang sekarang itu hanya 26 hektar, dan itu ada itu ya kan pengurangan yang signifikan gitu kan. Itu besar banget ya? Iya benar. Hal itu tuh kenapa ya? Karena banyak banget lahan persawahan itu berubah menjadi lahan industri gitu, dan itu disebabkan karena
perusahaan-perusahaan industri di sekitar Kecamatan Cikande. Nah, ada hal tersebut itu menyebabkan berbagai lahan-lahan yang berubah menjadi area kos-kosan, habis itu perumahan gitu. Itu sebagai tempat para pegawai untuk menetap di Kecamatan Cikande. Kan nggak mungkin kan ya bolak-balik dari wilayah mereka gitu kan, apalagi wilayah mereka ada misalnya di Jakarta atau mungkin di luar kota yang mungkin jauh banget gitu kan. Kemudian dari hal tersebut ya bahwa pada persentase penduduk dengan mata pencarian petani itu hanya sebesar 275 persentase ya, itu persen. Dan yang industrinya itu 552,29, dan itu bedanya jauh banget sih. Iya, 100. Dan karena hal tersebut penduduknya rata-rata ya buruh pabrik gitu. Oh iya, terus tadi kan Kak Ambun dan Kak Ulan kan udah kasih tahu ya kalau dampak negatif industri itu ada polusi udara yang menjadi buruk. Tapi ada positifnya juga, jadi warga lokal juga buka jadi tadi kos-kosan, tempat inap itu kan jadi sebagai mata pencaharian yang baru ya, karena mungkin yang tadinya petani itu jadi beralih karena lahannya diambil untuk industri. Nah kemudian kan kita tadi udah banyak dapat dampak lagi, ada nggak sih dampak lain dari industri ini? Dan misalnya tuh mungkin ada nggak sih pengangguran? Oh, kalau dampak lainnya dulu ya Kak, itu Ulan mau jawab. Nah, jadi ada nih dampak lainnya itu dampak positifnya ya, yaitu kawasan industri di Kecamatan Cikande ini mempengaruhi gitu pengangguran. Jadi dengan adanya kawasan industri di Kecamatan Cikande ini penganggurannya itu menurun karena dengan banyaknya kawasan industri yang gitu banyak gitu ya, jadi ada kesempatan kerja gitu untuk masyarakat yang pengangguran, baik itu dari dalam daerahnya Kecamatan Cikande sendiri ataupun dari daerah luar. Nah selain itu ada juga masyarakat nih dengan adanya kawasan industri tersebut bisa bekerja sampingan, kayak misalkan buka toko atau buka warteg gitu ya. Nah selain itu juga mereka tuh juga buka kos-kosan, yang dimana kos-kosan ini tuh dibangun untuk kayak yang dari masyarakat atau buruh pabrik dari daerah luar gitu. Jadi mereka tuh kayak mau menetap atau biar nggak pulang pergi jauh gitu. Nah selain itu hal ini tuh ditunjukkan dengan adanya data dari pengangguran di Kabupaten Serang juga. Hal ini dibuktikan, yaitu pengangguran di Kabupaten Serang itu menurun pada tahun 2023 yaitu sebesar 9,94%. Terus tahun 2022 ini tadinya 10,61%, jadi turun 0,67%, sehingga di tahun 2023 kemarin itu penganggurannya sebesar 9,94%. Nah kayak gitu. Nah tadi kan pengangguran yang kalau dampak lainnya itu dari kepadatan penduduknya. Jadi karena banyaknya perusahaan itu jadi penarik gitu ya, penarik para imigran, para urbanisasi. Dan di Kecamatan Cikande itu kepadatan penduduknya itu dari tahun 2022 itu sebesar 2.302 jiwa per kilometer, dan tahun 2023 itu meningkat sebesar 2.326 jiwa per kilometer. Dan itu benar banget, itu karena disebabkan penarikan lapangan kerja. Iya, benar banget kan di Cikande itu. Jadi mungkin dari masyarakat luar kota Cikande itu mulai masuk ke Cikande, ya makanya ada kepadatan penduduk. Iya, benar banget. Nah tadi Kambun dan Kak Ulan tuh udah menjabarkan ya, ada dampak negatif dan dampak positif. Terus di kepadatan penduduk juga ada dampak negatif dan positifnya. Kemudian kalau dari lingkungan Kecamatan Cikande itu bagaimana ya? Kalau dari lingkungannya ya Kak, itu malah menyebabkan efek
negatif gitu bagi lingkungan sekitarnya. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengelolaan limbah yang para perusahaan itu, jadi menyebabkan pencemaran limbah-limbah di industri yang bahkan sampai ke pemukiman warga gitu. Nah, salah satunya itu ada di sungai juga. Nah, sungainya itu Sungai Cidurian, itu dekat Kecamatan Cikande, di mana efeknya itu ya airnya hitam, terus baunya menyengat, dan juga kerusakan ekosistem yang menyebabkan ikan-ikan mati gitu. Warga juga bakal keganggu. Iya. Apalagi biasanya tuh sungai itu buat nyuci nggak sih? Iya, apalagi kan masih daerah-daerah terpencil. Iya. Jadi itu bakal mengganggu nggak sih aktivitas-aktivitas dari penduduk setempatnya. Terus kemudian ada juga nih Kak di Sungai Cikambu yang kasusnya sama juga. Di itu sungainya warnanya hitam juga, terus juga bau. Terus ya itu karena limbah-limbah yang kurang diolah dengan baik gitu. Nah iya tuh bener banget. Tapi selain Sungai Cikambu juga, hal itu berdampak pada danau, salah satunya yaitu Danau Situ Terate, di mana hal ini tuh berdampak dikarenakan adanya pencemaran limbah. Nah air danau ini sehingga airnya tuh tidak bisa diolah untuk air bersih dan untuk kebutuhan warga. Nah selain itu juga keresahan dari warga juga ataupun masyarakatnya itu ada gitu ya, karena kan masyarakat tuh bergantung sama air tersebut, air bersih tersebut gitu. Nah jadi banyak keresahan kayak gitu. Nah selain itu berdampak juga pada kesehatan masyarakatnya, karena kan kayak nggak ada air lagi, jadi mereka mau kan pakai gitu ya. Nah yang udah pakai ini jadi terkena penyakit gitu. Nah penyakit itu penyakit kulit karena memakai air tercemar tersebut. Nah selain itu karena adanya air tercemar tersebut juga, pemerintah ini salah satunya tuh pemerintah daerah itu mengambil sampel air limbah. Tapi sampai saat ini tuh belum ada langkah konkretnya gitu, langkah pastinya untuk mengatasi pencemaran tersebut. Belum ditindaklanjuti mungkin ya sama daerah itu. Iya benar. Apalagi masih ada tahap-tahap yang iya, jadi susah buat langsung gitu. Kemudian ada juga nih Kak kasus di salah satu PT di Kecamatan Cikande yang nggak bisa saya sebutkan, di mana PT itu tuh membuang limbahnya itu di selokan, dan itu merusak pemandangan juga. Warga yang melihat tuh juga kayak risih, bau nggak sih? Terus iya, jadi warganya tuh pada negur, terus PT-nya itu malah membantah gitu kalau itu cuma limbah dari hanya bekas air mandi karyawannya. Padahal Tapi nggak mungkin nggak sih? iya kan nggak masuk akal. Terus kemudian itu ya menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah, atau yang disebut dengan IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Nah itu tuh diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mereka tuh menyeleweng gitu dari undang-undang tersebut. Oke, ternyata banyak banget dampak dari industri ini. Tadi keberatan tuh di luar ya. Jadi ada 2 sungai, 1 danau, terus juga yang di selokan itu ya. Iya. Padahal kan di sini kan ekonomi hijau, harusnya juga pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap memperhatikan kan Lingkungannya. Berarti mungkin di Kecamatan Cikande ini belum menerapkan ekonomi hijau ya? Iya, mungkin udah menerapkan, tapi dalam pengelolaannya itu malah butuh evaluasi gitu. Iya benar. Oke. Nah, kan kalau dari kalian tuh tadi ngejelasin banyak banget masalahnya. Kalian ada nggak sih solusi atau rekomendasi dari kalian untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi? Oh boleh ulang dulu. Ya, jadi ada nih solusi yang bisa
kita tawarkan dan juga bisa mungkin diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Cikande ya. Yang pertama itu solusinya itu untuk mencegah dan juga mengatasi dampak dari adanya kawasan industrialisasi yang dapat mengurangi lahan pertanian tadi ya, yang lahan pertanian itu berkurang. Nah mungkin Kecamatan Cikande ini bisa menerapkan konsep land use zoning, yaitu di mana konsep ini tuh merupakan di mana kawasan industrinya itu terkhususnya kawasan industri modern diprioritaskan atau diutamakan, ditempatkan itu berada di area yang tidak mengganggu lahan pertanian yang sedang produktif. Jadi yang jadi jauh dari lahan pertanian gitu ya mungkin. Nah terus pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Nah selain itu solusi yang kedua juga terkait tadi arus urbanisasi yang udah dijelaskan oleh Embun. Nah solusinya itu dapat meningkatkan pengembangan infrastruktur untuk mendukung distribusi penduduk gitu secara lebih merata. Nah jadi contohnya itu kayak misalnya ngebangun perumahan yang harganya terjangkau atau fasilitas umum di luar kawasan industri atau di Kecamatan Cikande gitu. Jadi biar masyarakatnya itu enggak padat di kecamatan itu, bisa merata gitu ke daerah yang lain. Ya kayak gitu. Nah mungkin Kalau dari kamu? Kalau dari aku mungkin dari segi lingkungannya ya, mungkin bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, yang berbasis listrik, jadi nggak menyebabkan kualitas udara yang buruk ya kan, menggunakan kendaraan-kendaraan listrik dan lain sebagainya. Kemudian juga dari sistem pengelolaan limbahnya, kalau nggak salah itu ada namanya alat yang bisa digunakan untuk mendaur ulang air nih. Aku boleh tunjukin nggak kak? Boleh banget. Nih, jadi bentuknya tuh kayak gini kak. Kayak gini. Nanti aku pas nih sekarang sih ke sana. Jadi bentuknya kayak gini. Dan ini tuh didaur ulang. Nah, kalau dari jauhnya tuh begini kak. Tuh. Jadi air tuh bakal masuk dari ini ya, air. Iya, nah yang bulat-bulat itu nanti limbahnya tuh didaur ulang, terus abis itu nanti disterilin di bagian sininya kak. Nah, dan itu bisa diminum loh kak kalau misalkan digunain ya di setiap industri. Nah, saya itu juga bisa buat kolam ikan juga di industri itu. Jadi nggak menyebabkan yang limbahnya itu bermanfaat. Gitu. Iya, jadi nggak sampai ke sungai gitu loh. Abis itu solusi lainnya itu ya pengelolaan limbahnya itu berprinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Dan juga tentunya ini yang paling penting menerapkan ekonomi hijau yang sesuai dengan visi Indonesia Emas tahun 2045. Oke, jadi tadi tuh Kak Ulan dan Kak Mun tuh udah ini ya, ngasih tahu nih solusi apa aja yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dan yang ada tuh kayak land use zoning, terus tadi yang alat yang tadi itu namanya apa Kak? Oh, kalau itu sebenarnya nggak ada namanya sih, cuma itu salah satu teknologi yang emang ada di orang-orang barat gitu. Mungkin kayak negara maju ya, kayak Iya. Jepang itu apakah sudah pakai? Kalau Jepang kayaknya belum deh, soalnya kan itu kan tempatnya itu butuh lahan ya kan ya. Betul. Itu di daerah-daerah benua Eropa itu bisanya digunakannya. Iya. Oke, kita sudah ada di penghujung podcast. Jadi Sayang banget. iya, padahal serasa 5 menit kan? Iya ya. Iya. Kayak nggak cukup deh 20 menit. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa misalnya di Kecamatan Cikande itu terdapat banyak industri nih. Nah, ternyata ada dampak negatif dan buruknya juga. Iya. Dampak negatif dan dampak positifnya. Iya, tadi itu kalau positifnya tuh jadi mata pencaharian warga lokal kayak kos-kosan, tempat penyiapan untuk para pegawai yang bekerja di industri. Tapi ternyata dampak negatifnya juga banyak ya, kayak
apa sih air limbah Iya. gitu kan, terus polusinya sampai mau kalian itu kayak teman itu. Terus jadi lahan pertanian juga berkurang. Dari kalian ada kesan dan pesan nggak sih untuk podcast kali ini? Ih seru banget, apalagi moderatornya. Kalau dari Wulan, Seru banget sih pokoknya. Pokoknya seru banget lah gitu lah pokoknya. mantap Vira, semangat. Iya, terima kasih. Lanjut, kita bakal ke penutupan ya. Nah, tadi udah ada kesimpulan. Dari kalian kan udah ada kesan dan pesan juga. Ada kata-kata yang kalian ingin ungkapkan lagi nggak? Ih kita mau jargon enggak? Kita mau Apa jargon itu? lagi Oh, yang tadi ya jargonnya ya? Iya, kan tadi di awal udah ya. Oke, aku mau gitu. Boleh. Hitung ya. Iya, lihat ke kamera ya. 1, 2, 3. Ekonomi hijau, masa depan cerah. Sekian dari podcast hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Siap. Sekian dari kami, sampai jumpa. See you. A little different than all the rest. I'm quite old fashioned, wear a hat, sometimes play chess.